Halo, good morning everybody. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika untuk hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita untuk hari ini, langkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan, di dalam proses belajar mengajar kami ini, agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah namamu selalu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, buat anak didik kami kelas 9, hari ini kita masuk ke bab yang baru, yang mana judul utamanya itu adalah bangun ruang sisi lengkung. Jadi bangun ruang sisi lengkung ini banyak nanti jenisnya, mulai dari tabung, bola, dan kerucut, yang lain-lain. Maka kita masuk ke yang pertama, itu adalah tabung. Ini merupakan bangun ruang sisi lengkung, itu tabung. Kita mengenal dulu tabung. Saya rasa semua sudah kenal yang namanya tabung. Salah satu contohnya itu adalah kaleng susu, itu salah satu contoh tabung. Drum itu salah satu contoh tabung. Apa pengertiannya? Tabung atau silinder merupakan bangun sisi lengkung yang memiliki bidang alas dan bidang atas berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Arti kongruen berarti alas dan atas itu sama persis, tidak ada bedanya. Maka dia kongruen, bidang alas dan atas itu kongruen. Kita masuk ke unsur-unsur. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Gambar tabung. Ada di sini A, B, C, D, R, P1, P2. Kita kenal dulu ini. Gambarnya tadi. Tabung di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sisi alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P1 ini. Dan sisi atas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P2 ini dia. Jadi ada sisi alas, ada sisi atas. Yang berikut ada namanya selimut tabung, yaitu sisi yang melengkung. Ini yang melengkung dia. Yang melengkung itu selimut. Ada yang disebut dengan diameter lingkaran alas, yaitu AB. Diameter lingkaran atas yaitu DC. AB, DC diameter. Ada yang disebut dengan jari-jari lingkaran alas, kita sebut R kecil, yaitu garis AP1 dan P1B, serta jari-jari lingkaran atas, yaitu ruas DP2 dan P2C. Inilah unsur-unsurnya. Dan yang terakhir ada disebut dengan tinggi tabung, yaitu garis dari P1 hingga P2. Disingkat ini T atau T kecil. Itulah beberapa unsur yang terdapat pada tabung. Kita masuk ke jaring-jaringnya. Artinya tabung ini kita belah menjadi beberapa bagian. Jika tabung dipotong, menurut rusuk-rusuknya akan diperoleh yang namanya jaring-jaring. Sebut ini dia. Awalnya ini tabung secara utuh melengkung. Setelah kita lepas tutupnya, maka ada ini tutup. Kita lepas alasnya, maka ini ada selimutnya yang melengkung tadi. Kita gunting lurus ke atas, maka dia kita luruskan menjadi sebuah persegi panjang, sehingga T-nya tadi, tingginya daripada tabung itu menjadi sebuah lebar, dan ini keliling lingkaran
ini menjadi sebuah panjang. Kalau kita panjangkan ini selimutnya, keliling lingkaran. Buat anak didik kami jangan lupa rumus keliling lingkaran, yaitu 2πr. Maka kalau kita cari luas selimutnya ini saja, maka 2πr kali tinggi. Berdasarkan jaring-jaring tabung di atas, terdapat diidentifikasi sifat-sifatnya. Yang pertama, memiliki 3 sisi, yaitu 1 buah sisi lengkung dan 2 buah sisi datar berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran ada 2, alas dan atas. 1 buah sisi lengkung ini, atau disebut selimut, mempunyai 2 rusuk lengkung berbentuk lingkaran. Dan yang ketiga, tidak mempunyai titik sudut. Tidak ada titik sudut pada tabung. Kita masuk ke luas. Kita mulai berhitung nanti. Luas permukaan tabung. Perhatikan kembali juring-juring tabung di atas. Tabung tersusun dari 2 buah lingkaran sebagai alas dan atap, serta 1 buah persegi panjang sebagai bidang lengkung atau disebut selimut tabung. Oleh karena itu, luas permukaan tabung adalah jumlah luas ketiga-tiganya. Bukan segitiga ini, ketiga-tiganya. Yang pertama, luas alas. Alasnya berbentuk lingkaran. Maka kita dapat mencarinya dengan luas lingkaran, yaitu πr². Yang kedua, luas selimut, di mana dia berbentuk persegi panjang. Tadi Bapak bilang panjang kali lebar. Panjangnya keliling lingkaran, 2πr. Kalikan dengan tingginya, karena lebarnya itu disebut tinggi, maka 2πrt. Itulah luas selimutnya atau sisi lengkungnya. Luas tutupnya, karena dia juga tutupnya berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah luas lingkaran, yaitu πr². Maka dengan demikian, luas permukaan daripada tabung itu adalah luas alas tambah luas selimut tambah luas tutup. Luas alasnya πr² tambah luas selimutnya 2πrt tambah luas tutupnya πr². Maka kita jumlah 2πr² tambah 2πrt. Ini sama-sama ada 2πr. Maka kita keluarkan 2πr dikali r tambah t. Inilah rumus luas permukaan dari tabung. Kalau volume itu merupakan bangun prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Ini tabung bisa kita sebut dengan bangun prisma. Oleh karena itu, volume tabung dapat kita gunakan pendekatan rumus volume prisma. Rumus volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Maka boleh kita pakai itu menjadi sebuah rumus volume tabung. Kita lihat prismanya. Ini prisma segi 4. Ini prisma segi N yang disebut dengan tabung. Maka volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Maka luas alasnya berbentuk lingkaran. Maka luas lingkaran kali tinggi. Maka luas lingkarannya πr² kali t. Tinggi disebut t, maka itu rumus volume πr²t. Ingat, volume itu satuan kubik atau satuan berpangkat 3. Lihat. Kita ambil contoh. Diketahui luas selimut tabung 176 cm². Jika jari-jari tabung 7 cm, hitunglah luas permukaan tabung dan volumenya. Yang diketahui ini luas selimut. Yang ditanya luas permukaan. Dan diketahui juga jari-jarinya. Luas alas dan luas tutup 2πr². Karena ada alas berbentuk lingkaran, tutup juga berbentuk lingkaran. Maka rumusnya 2πr². Maka 2 kali 22/7 kali 7². Ini 22/7 ini adalah nilai pi, R-nya katanya 7. Maka luasnya 308 cm². Ini masih alas dan tutup, belum permukaan.
Karena kalau dibilang permukaannya, maka jumlahkan alas, tutup, dan selimut. Maka luas permukaan tabung adalah luas selimut tambah luas alas dan tutup tabung. Maka luas selimutnya sesuai dengan soal 176 cm kuadrat ditambah 308 cm kuadrat, ini 484 cm kuadrat. Inilah luas permukaan. Yang ditanya berikutnya, volume. Volume tabung. Sebelum kita masuk ke volume tabung, kita harus mencari yang namanya tinggi karena tidak diketahui tinggi. Maka kita cari dulu tinggi. Dari mana kita mencari nilai tinggi? Dari luas selimut tabung. Kita pakailah rumus luas selimut tabung, yaitu 2pi RT. Luas selimutnya 176. Ini 2 kali 22/7 kali 7 kali T. Ini R itu 7, T tetap nilainya T, Pi 22/7. Nah, ini adalah 176 sama dengan, ini cross, habis maka 2 kali 2, 44 kali T. Maka ini sama dengan 176 dibagi 44. Inilah nilai T. Berapa 176 dibagi 44? Itu sama dengan 4 cm. Nah, kalau sudah dapat nilai tingginya, baru kita bisa mencari volume. Volume tabung pi R kuadrat T. Substitusi nilai pi, substitusi nilai R 7, nilai T 4. Maka masuk 22/7 kali 7 kuadrat kali 4. Maka ini sama dengan 616 cm. Pangkat 3. Ingat, pangkat 3 volume. Soal yang kedua. Dua buah tabung tingginya sama dengan perbandingan jari-jari alas tabung 2:3. Nah, ini dia. Tingginya yang sama, jari-jarinya berbeda. Yang ditanya, perbandingan luas selimut, perbandingan volume. Pertama, kita bandingkan jari-jarinya tadi yang diketahui. R1 banding R2 sama dengan 2:3. Atau kita sebut dengan R1 sama dengan 2/3 R2. Kita masuk yang pertama, luas selimut katanya. Luas selimut pertama banding luas selimut kedua. Rumus luas selimut 2pi RT. Jadi karena ini ada R1 dan R2, kita sebutlah dia 2pi R1T banding 2pi R2T. Maka kita cross 2 dengan 2, 2 bagi 2, 1, pi dibagi pi, 1, T bagi T, 1. Maka perbandingannya R1 banding R2, maka itu 2:3. Gampang ya? Nggak susah-susah, hanya cross saja, 2 bagi 2, 1, pi bagi pi, 1, T bagi T, 1. Kenapa bisa itu Pak? T bagi T, karena apa? Tingginya sama, sesuai dengan soal. Bagian B, perbandingan volume, berarti volume tabung 1 banding volume tabung 2. Rumus volume pi R kuadrat T. Karena ini ada 2 tabung, yaitu R1 dan R2, maka pi R1 kuadrat T banding pi R2 kuadrat T. Pi dibagi pi, 1. T bagi T, 1. Karena nilainya tinggi itu sama. Maka yang tinggal adalah R1 kuadrat banding R2 kuadrat. Masukkan nilainya 2 kuadrat banding 3 kuadrat. Hasilnya 4:9. Jadi nggak usah kamu masukkan nilai pi 22/7, nilai pi 22/7. Toh sama, 22/7 dibagi 22/7 ya 1. Nggak usah langsung masuk angka pun nggak apa-apa. Yang penting kita mengetahui bahwa pi-nya sama, t-nya juga sama. Nah, buat anak didik kami, perhatikan video ini dengan baik, lalu tulis di catatanmu dengan rapi. Ingat, catatan harus buku berpetak. Terima kasih.